Cerita ini membawa kita kembali ke masa lalu, di sebuah kerajaan yang kuat di Jawa Timur. Prabu Aji Pramosa, seorang raja sakti dan keras hati, merasa terusik oleh sosok Resi Kano, seorang pertapa bijaksana yang dicintai rakyat. Di tengah hasutan keserakahan dan pengkhianatan, kita akan menyaksikan perjuangan seorang resi yang terpaksa melawan untuk mempertahankan nilai kebaikan. Kisah ini mengingatkan kita pada bahaya keserakahan yang bisa menghancurkan suatu negeri dan kebaikan yang selalu hadir untuk melawannya. Dikisahkan di masa lalu hiduplah seorang raja sakti bernama Prabu Aji Pramosa. Sang Prabu yang terkenal dengan kesaktian dan keras kepalanya tidak mau tunduk pada siapapun, bahkan raja-raja lainnya. Perkenalan Resi Kano. Di wilayah kerajaan, ada seorang resi sakti bernama Resi Kano. Sang resi ini terkenal akan kebijaksanaannya dan dicintai oleh rakyat karena budi pekerti, luhur yang ia miliki. Awal permusuhan, mendengar popularitas Resi Kano, Prabu Aji Pramosa merasa terancam. Ia khawatir kekuasaan dan pengaruhnya akan runtuh jika Resi Kano terus disukai oleh rakyat. Rapat di istana, Prabu Aji Pramosa mengumpulkan semua penasihatnya. Dengan kata-kata yang diatur sedemikian rupa, ia mempengaruhi mereka untuk percaya bahwa Resi Kano adalah ancaman bagi kerajaan. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa Resi Kano harus diusir, bahkan dilenyapkan. Murid Resi menyampaikan berita. Di sisi lain, seorang murid Resi Kano datang berlari menyampaikan kabar buruk bahwa istana berencana untuk mengusir dan membunuh gurunya. Resi Kano terkejut dan sedih mempertimbangkan langkah selanjutnya. Keputusan Resi Kano akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan demi menghindari konflik. Sang murid yang setia pun bersiap untuk melindungi gurunya dengan menahan para prajurit jika mereka datang. Pengejaran Prabu Aji Pramosa mengetahui Resi Kano melarikan diri. Prabu Aji Pramosa mengerahkan prajuritnya untuk mengejar, namun mereka hanya menemukan murid Resi Kano di tempat persembunyian itu. Sang Prabu pun melampiaskan kemarahan pada sang murid. Kesendirian Resi Kano. Setelah berhasil melarikan diri dari kerajaan, Resi Kano berjalan jauh ke hutan dan akhirnya tiba di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk duniawi. Di sana ia memulai hidup baru sebagai seorang pertapa yang mengasingkan diri. Setiap hari ia berdoa dan bermeditasi, mencari kedamaian di dalam dirinya. Meskipun perasaan terluka atas pengkhianatan dan fitnah, sang Prabu masih menghantuinya. Dalam kesendiriannya, Resi Kano menemukan ketenangan batin dan memperkuat kesaktiannya untuk menjaga dirinya dari ancaman yang mungkin muncul. Karma sang Prabu. Sementara itu di kerajaan, Prabu Aji Pramosa mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Meskipun ia berhasil mengusir Resi Kano, kegelisahan terus menghantui pikirannya. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan Resi Kano dan ketakutan akan karma yang mungkin akan menimpa dirinya. Rakyat mulai merasa perubahan sikap pada sang raja yang semakin keras dan kasar. Banyak penasihat dan punggawa yang dahulu mendukungnya mulai merasakan ketidaknyamanan di bawah kepemimpinannya yang semakin menindas. Kemunculan bencana. Tanpa diduga berbagai bencana mulai melanda kerajaan Prabu Aji Pramosa. Tanaman layu, sungai-sungai mengering, dan penyakit mulai menyebar di kalangan rakyat. Orang-orang mulai mempercayai bahwa ini adalah akibat dari perbuatan sang Prabu terhadap Resi Kano. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan dan kekuatan moral Resi Kano telah hilang dari kerajaan, meninggalkan kekosongan yang menyebabkan keruntuhan. Rakyat menuntut keadilan. Melihat bencana yang terus berlanjut, rakyat mulai berani berbicara. Mereka mendatangi istana, menuntut sang Prabu untuk bertanggung jawab, dan mengembalikan Resi Kano yang dianggap sebagai pelindung mereka. Para punggawa dan penasihat yang dulu mendukung Prabu Aji
Pramosa kini mulai ragu dan mempertanyakan keputusan Sang Prabu untuk mengusir Resikano. Prabu Aji, Pramosa menjadi semakin tertekan, namun ia tetap menolak untuk mengakui kesalahannya. Upaya memanggil Resikano. Melihat situasi yang semakin memburuk, seorang penasihat yang masih peduli pada kerajaan, diam-diam berangkat ke hutan mencari Resikano. Ia berharap Resi mau kembali untuk menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Setelah perjalanan panjang, sang penasihat akhirnya menemukan Resikano yang sedang bermeditasi. Ia memohon agar Resikano mau kembali dan menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Pilihan sulit Resikano. Resikano mendengarkan permintaan penasihat tersebut dengan hati yang penuh luka. Namun sebagai sosok yang berbelas kasih, ia merasa tidak tega melihat penderitaan rakyat. Walaupun ia tahu ini berarti akan bertemu kembali dengan Sang Prabu yang telah mengkhianatinya, Resikano memutuskan untuk kembali demi menolong rakyat yang tidak bersalah. Konfrontasi terakhir, Resikano kembali ke kerajaan, dan kedatangannya disambut oleh rakyat dengan penuh harapan. Prabu Aji Pramosa, yang terkejut dan marah melihat kembalinya Sang Resi, memerintahkannya untuk meninggalkan kerajaan sekali lagi. Namun Resikano tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut. Ia dengan tenang menghadapi Sang Prabu, mengatakan bahwa kehadirannya hanya untuk membantu rakyat yang menderita, bukan untuk mengancam kekuasaan siapapun. Kesadaran Sang Prabu, melihat ketenangan dan ketulusan Resikano, Prabu Aji Pramosa mulai merasa malu. Ia menyadari betapa besar kebenciannya telah membutakan dirinya. Sang Prabu akhirnya memahami bahwa tindakan keras dan keserakahannya telah membawa kerugian besar bagi dirinya dan kerajaan. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada Resikano dan memohon agar Sang Resi mau membantu kerajaan pulih kembali. Pengampunan Resikano. Resikano sebagai sosok yang bijaksana, memaafkan Sang Prabu. Ia menyadari bahwa dendam hanya akan menambah penderitaan, baik bagi dirinya maupun bagi yang lain. Dengan kebijaksanaannya, ia mulai memulihkan kerajaan, membantu rakyat menanam kembali tanaman yang layu, menyucikan sumber air, dan mengobati penyakit yang melanda. Perlahan-lahan kerajaan pun mulai pulih dan bencana berhenti. Penutup kisah. Dengan kembalinya kedamaian di kerajaan, Prabu Aji Pramosa menjadi raja yang lebih bijaksana dan rendah hati. Ia menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekuatan fisik, melainkan kebijaksanaan dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Resikano kembali ke tempat pertapanya dengan hati yang damai, setelah menunaikan tugasnya membantu rakyat. Kisah ini berakhir dengan pelajaran mendalam bagi kita, semua bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sementara kebaikan dan kebijaksanaan akan selalu menjadi jalan menuju perdamaian. Akhir cerita, rakyat bersyukur atas kedamaian. Setelah bencana mereda dan kerajaan kembali makmur, rakyat merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sudah lama mereka rindukan. Mereka menyadari bahwa kedamaian yang mereka alami sekarang adalah hasil dari kebijaksanaan, Resikano dan perubahan hati Prabu Aji Pramosa. Rakyat mulai mengadakan upacara sederhana untuk mengenang jasa Sang Resi dan berdoa agar kerajaan tetap dalam kedamaian. Prabu Aji Pramosa merenungkan hidupnya. Sang Prabu mulai melakukan perjalanan batin. Setiap malam, ia merenungkan kehidupannya, memikirkan kesalahan dan keputusannya yang didasari keserakahan. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik atau jabatan tidaklah penting tanpa kearifan hati. Dalam dirinya tumbuh tekad untuk menjadi pemimpin yang lebih adil dan bijaksana. Prabu Aji Pramosa mengunjungi Resikano. Suatu hari, Prabu Aji Pramosa memutuskan untuk mengunjungi Resikano di tempat pertapaannya. Dengan penuh hormat, ia menghadap Sang Resi, berterima kasih atas kebijaksanaan dan kesabaran yang telah menyelamatkan dirinya dan kerajaannya. Dalam pertemuan itu, Resikano tersenyum dan berkata, "Wahai Sang Prabu, kebijaksanaan adalah anugerah yang akan terus tumbuh selama kita berusaha mendengarkan suara hati dan belajar dari kesalahan. Kebersamaan dalam keharmonisan
Setelah pertemuan itu, Prabu Aji Pramosa sering mengundang Resikano ke istana untuk berkonsultasi dan belajar. Kehadiran Resikano sebagai penasihat spiritual kerajaan membawa suasana harmonis yang baru. Rakyat merasa bangga memiliki pemimpin yang mendengarkan nasihat orang bijak dan peduli pada kesejahteraan mereka. Akhir yang bahagia. Waktu berlalu, dan kerajaan Prabu Aji Pramosa terus berkembang dalam kedamaian dan kesejahteraan. Kisah tentang perubahan hati sang Prabu dan kebijaksanaan Resikano menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Rakyat menyebutnya sebagai kisah sang raja dan resi yang bijak, sebuah pengingat bahwa kebaikan dan kebijaksanaan selalu menang melawan keserakahan. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang tidak didasari, kebijaksanaan akan membawa kehancuran, sementara kebaikan dan ketulusan akan selalu menemukan jalan. Seperti Prabu Aji Pramosa, siapapun yang tersesat dalam ambisi tanpa batas, suatu hari akan terjebak dalam ketidaktenangan yang diciptakan sendiri. Penutup. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang tidak didasari, kebijaksanaan akan membawa kehancuran, sementara kebaikan dan ketulusan akan selalu menemukan jalan. Seperti Prabu Aji Pramosa, siapapun yang tersesat dalam ambisi tanpa batas, suatu hari akan terjebak dalam ketidaktenangan yang diciptakan sendiri.